Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya sejak saya selesai sekolah, kuliah, lalu setelah itu mulai memasuki dunia kerja. Seperti kita tahu teman-teman bahwa banyak di antara teman-teman kita yang mungkin sampai saat ini kesulitan untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Nah, saya ingin memaparkan sesuai dengan pengalaman pribadi saya bagaimana sampai detik ini, alhamdulillah, bisa dikatakan saya tidak begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun beberapa kali memang saya berpindah-pindah tempat kerja juga, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa awalnya saya sendiri berasal dari sebuah pulau terpencil, pelosok, yang harus ditempuh puluhan jam dengan kapal laut untuk mencapai Pulau Jawa ini. Dimulai dari saya masuk sekolah menengah atas, saya mulai meninggalkan tempat asal saya, tempat kelahiran saya, kemudian menempuh pendidikan atau mulai menempuh pendidikan di sebuah kota atau daerah sebelah J, seperti itu ya. Kemudian singkat cerita saya lulus, kemudian kuliah, dan setelah itu saya pulang kembali dan menetap di sebuah daerah atau kota sebelah kota P, dan di situ saya mulai mengenal dunia kerja, seperti itu. Saya menjalani pekerjaan di daerah atau kota P tersebut kurang lebih selama 2 tahun. Tetapi dengan proses awal juga sama seperti biasanya, seperti teman-teman pada umumnya. Sebagai wujud ikhtiar saya, pada saat itu saya tentu saja ya melamar pekerjaan ke sebuah showroom atau dealer mobil di sana. Informasi awal saya dapatkan dari iklan di radio pada saat itu ya. Saya coba melamar, alhamdulillah di situ diterima, dan disitulah awal mula pertama kali saya betul-betul mengenal dunia kerja. Kemudian saya diterima sebagai tenaga marketing, dan alhamdulillah di awal kerja saya di bidang marketing, dan sampai saat ini pun tetap di bidang marketing, walaupun juga pernah bekerja di bidang lain seperti mengajar di lembaga pendidikan dan lain-lain. Nah teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saat ini adalah bahwa sebetulnya untuk memperoleh sebuah pekerjaan itu bukan hal yang terlalu sulit, asalkan kita bersungguh-sungguh, asalkan kita tidak terlalu pilih-pilih pekerjaan. Kita bersedia bekerja di bidang apapun selama itu halal. Tidak perlu terlalu memikirkan saya dari background pendidikan ini dan ini. Tidak perlu terlalu memikirkan tingkat pendidikan juga, seperti itu. Karena kalau teman-teman terlalu memilih bidang pekerjaan, terlalu mempertimbangkan terkait tingkat pendidikan teman-teman, misalnya saat ini sudah sarjana, S1, S2, maka dalam ekspektasi teman-teman harus mendapatkan pekerjaan yang wah, dengan gaji yang wah. Nah, itu pada akhirnya akan mempersulit teman-teman sendiri. Hal itu yang juga kita harus hindari teman-teman. Ketika ada peluang kerja, terima saja dulu, ambil saja dulu, jalani dulu. Nah, mengenai gaji atau mengenai bidang pekerjaan yang mungkin tidak cocok dengan background pendidikan kita, itu bukan hal utama teman-teman. Intinya teman-teman mendapat peluang dulu, jalani dulu, optimalkan, tunjukkan prestasi teman-teman di situ ya. Terkait gaji akan mengikuti
perusahaan juga akan melihat bahwa teman-teman itu berprestasi dan bisa diandalkan oleh perusahaan, maka perusahaan tidak segan-segan akan memberikan apresiasi kepada teman-teman, salah satunya dengan menaikkan gaji teman-teman. Ketika awal kita masuk perusahaan, gaji masih kecil, ya wajar ya teman-teman ya, karena perusahaan juga belum tahu sejauh apa kita bisa diandalkan oleh perusahaan tersebut dan menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Karena intinya, perusahaan mencari karyawan atau tenaga kerja itu untuk membantu perusahaan tersebut mencapai targetnya. Seperti itu ya. Dengan kata lain, dengan tercapainya target, perusahaan juga akan mendapatkan sebuah keuntungan. Dan ada kerjasama yang baik antara kita sebagai karyawan dan perusahaan tempat kita bekerja. Kita tidak boleh egois, menuntut perusahaan harus langsung menggaji kita dengan gaji yang tinggi, sementara kita belum berkontribusi apa-apa kepada perusahaan. Oke, ingat poin ini. Seperti itu yang harus kita pahami. Ya, teman-teman, saya sebagai seorang anak yang berasal dari pelosok ya, dari kepulauan terpencil yang seperti yang saya bilang tadi, harus ditempuh puluhan jam ya, minimal 12 jam, tepatnya belasan jam lah ya. Tapi itu sesuatu yang luar biasa juga ditempuh dengan kapal laut ya, belum lagi ketika mungkin cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, itu sebuah tantangan tersendiri teman-teman. Nah, bagaimana saya bisa survive sebagai seorang anak pulau yang jauh dari siapapun, jauh dari keluarga dan lain-lain? Kuncinya adalah bahwa kita sebagai seorang perantauan, intinya seperti itu, harus mudah kenal dengan orang-orang baru. Kita harus mau tidak bosan-bosannya mencari peluang-peluang baru, mempelajari hal-hal baru. Kalau perlu, kita cari komunitas-komunitas yang positif, yang bagus, yang bisa mengajak kita untuk lebih bagus, untuk lebih baik, bisa memotivasi kita. Kita masuk di komunitas itu. Nah, dari situ juga bisa menjadi jalan buat kita untuk menemukan sebuah peluang yang baik untuk kita. Nah, contoh saja saya sekarang di bidang properti. Kalau tadi awalnya saya di bidang otomotif ya, sales marketing di showroom mobil. Saat ini saya berada di bidang properti, tetap di tenaga pemasaran. Hanya saja bedanya kalau dulu di marketing otomotif kita lebih mengutamakan untuk terjun ke lapangan, canvassing. Nah, sekarang lebih cenderung untuk online, untuk pemasaran online, karena memang sudah masanya saat ini bidang online ini dapat kita andalkan untuk bidang pemasaran, tetapi juga tetap terjun ke lapangan juga. Kuncinya itu tadi teman-teman, ketika kita ingin hidup kita lebih mudah, mendapatkan peluang-peluang dan lain sebagainya, jangan takut untuk mengenal orang-orang baru, tapi dalam tanda kutip orang-orang baru ini adalah orang-orang yang memang kita yakini bisa mengarahkan kita, bisa membantu kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Seperti itu ya teman-teman. Kita boleh berteman dengan siapapun, tidak ada larangan, tetapi untuk peningkatan taraf hidup kita, kita butuh teman-teman yang memang bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, dan bisa memotivasi kita. Bahkan bisa menunjukkan kita secara langsung bagaimana cara untuk bekerja yang benar atau berbisnis yang benar, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, teman-teman yang bersedia melibatkan kita secara langsung di dalam pekerjaan mereka atau bisnis mereka. Bahkan yang saya alami, ada salah seorang teman di komunitas yang saya masuki bahkan bersedia mengajak saya bekerja sama, memulai sebuah usaha dengan modal yang lumayan ya, puluhan juta waktu itu, walaupun pada akhirnya tidak kita lanjutkan usaha bersama itu karena saya pada akhirnya harus memilih juga salah satu untuk fokus. Akhirnya saya pilih di bidang properti yang saya tekuni hingga saat ini. Teman-teman, jadi sebenarnya tidak ada hal yang terlalu sulit buat kita selama kita mau berikhtiar untuk mencari jalan dan mau berikhtiar untuk mencari orang-orang yang dapat mengarahkan kita, yang dapat mengajari kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Intinya, jangan pernah putus asa. Kita harus punya inisiatif untuk mencari peluang-peluang baru dan
jangan malu untuk mengenal orang-orang yang memang kita yakini bisa membimbing kita. Intinya kita terapkan ajaran dari agama kita, agama Islam, yaitu perbanyak silaturahim. Ketika kita sudah mengenal orang-orang, jaga kepercayaan yang diberikan oleh mereka kepada kita. Tunjukkan yang terbaik dari diri kita. Tidak ada yang sempurna, teman-teman. Tidak ada yang sempurna. Saya pun terus dalam proses untuk menjadi lebih baik. Tetapi hal yang paling mendasar yang harus kita jaga adalah jaga kepercayaan orang ketika kita sudah diberikan kepercayaan yang susah payah kita dapatkan. Ingat itu, kalau saya saja yang lahir di pelosok pulau terpencil, anak pulau, anak desa yang sehari-harinya main di tepi pantai, yang sehari-harinya main di hutan, di kebun, alhamdulillah bisa bersaing dan bisa survive ya di kota yang insya Allah termasuk kota besar seperti saat ini, tidak kalah dengan anak-anak yang memang basicnya sudah terlahir di kota yang sudah terbiasa dengan istilahnya sudah punya basic ya. Berbeda dengan saya yang memang betul-betul dari pelosok terpencil, tapi alhamdulillah dengan kemauan yang keras, dengan pertolongan Allah juga dan dukungan keluarga, terutama saat ini tentu saja dukungan dari pasangan hidup ya, karena alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan pasangan hidup di kota tempat saya bekerja saat ini. Nah, semua itu harus kita syukuri, dan alur yang saya ceritakan tadi bisa teman-teman duplikasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.